Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan kelompok 3, Praktikum Farmasi Klinik, Program Studi Farmasi Universitas Muhammadiyah Bandung. Akan memaparkan seleksi dan pembuatan informasi obat. Apa itu PIO atau pelayanan informasi obat? Jadi, PIO adalah tugas pelayanan farmasi klinik di mana standar pelayanan kefarmasiannya salah satunya ada di rumah sakit. Pelayanan informasi obat ini sendiri dilakukan oleh seorang apoteker untuk memberikan informasi secara akurat dan terkini agar tercapai penggunaan obat secara rasional. Dikatakan penggunaan obat secara rasional apabila tepat dosis, tepat obat, dan tepat pemberiannya, dan lain-lain. Baik, untuk sasaran pemberian informasi obat itu ditujukan kepada pasien atau keluarga pasien, ada juga kepada tenaga kesehatan seperti dokter, dokter gigi, apoteker, dan perawat. Dan ada juga kepada pihak lain seperti manajemen atau penelitian klinik, dan lain-lain. Kemudian untuk pemberian informasi obat yang diperlukan, 1. Karakteristik obat, misalnya golongan obat. 2. Indikasi. 3. Efek samping. 4. Sifat farmakologi obat. 5. Penggunaan obat. 6. Guideline penggunaan obat. Dan 7. Biaya pengobatan juga diinformasikan. Berikut langkah-langkah pembuatan informasi obat. Yang pertama, sesuai dengan komponen farmasi klinik dan komunitas. Yang kedua, apoteker mampu melakukan praktek pelayanan kefarmasian sesuai asas dan etika. Ketiga, membangun sistem informasi obat. Yang keempat, penggolongan pertanyaan informasi. Yang kelima, pencarian sumber informasi atau pustaka. Yang keenam, evaluasi mutu dan referensi pustaka. Yang ketujuh, manajemen informasi. Berikut pustaka acuan yang kami dapatkan. 1. Ada pustaka primer, ada pustaka sekunder, dan ada juga pustaka tersier. Oke, saya akan memberikan informasi terkait permintaan informasi obat sediaan insulin. Yang pertama terkait indikasi, insulin ini ditujukan untuk mencapai dan mempertahankan kadar gula darah mendekati batas normal untuk mencegah dan menunda komplikasi jangka panjang. Yang selanjutnya, penyimpanan insulin. Insulin yang belum dibuka disimpan di lemari pendingin dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Sedangkan untuk insulin yang telah dibuka dapat disimpan pada suhu ruang dengan batas hingga 28 hari. Selanjutnya, ada prosedur pemakaian insulin. Yang pertama, mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan penyuntikan. Yang kedua, membersihkan tempat yang akan diinjeksikan dengan menggunakan alkohol dan dikeringkan. Yang ketiga, memutar beberapa unit insulin pada pen insulin sejumlah yang dibutuhkan. Kemudian, mencubit kulit atau lapisan lemak menggunakan 2 jari, yaitu ibu jari dan telunjuk. Selanjutnya, mendorong jarum insulin dengan sudut kemiringan 90 derajat Celcius atau tegak lurus dengan bagian tubuh yang diinjeksikan dan tekan ke bawah plunger. Selanjutnya, menahan pen insulin selama 5 detik. Kemudian, melepaskan kulit yang dicubit dan melepaskan jarum. Selanjutnya, membersihkan kulit dengan kapas alkohol, lalu membersihkan juga jarum pen insulin dengan alkohol. Nah, selanjutnya ada penyuntikan insulin. Di sini ada 4 posisi penyuntikan insulin. Yang pertama ada lokasi abdomen atau lokasi perut. Yang kedua itu ada lokasi pada paha. Yang ketiga ada lokasi bokong. Dan yang keempat ada lokasi lengan atas. Untuk rapid acting, contohnya insulin lispro dan insulin aspart. Waktu penggunaan insulin 5-10 menit sebelum makan. Yang kedua ada short acting. Contohnya ada Humulin R dan Atrapid. Digunakan untuk mencukupi insulin setelah makan 30-60 menit. Selanjutnya ada intermediate acting, contohnya ada Humulin R. Yang ketiga ada intermediate acting, contoh insulinnya ada Humulin N dan Insulatard. Waktu penggunaannya untuk mencukupi insulin selama setengah hari atau sepanjang malam. Jenis ini biasa dikombinasikan dengan rapid acting atau short acting. Yang terakhir ada long acting, contoh insulinnya ada insulin glargine dan detemir. Waktu penggunaannya untuk mencukupi insulin seharian. Jenis ini dikombinasikan dengan jenis insulin rapid acting atau short acting.
Selanjutnya ada obat tetes mata dengan nama merek Eramisetin dengan zat aktifnya chloramphenicol. Di sini ada indikasi, kontraindikasi, efek samping, dan cara pemakaian. Penggunaan obat tetes mata dibagi menjadi dua. Satu untuk sediaan single dose, dua untuk sediaan multi dose. Satu untuk sediaan single dose, expired date-nya 3 kali 24 jam setelah dibuka. Dua untuk sediaan multi dose dapat digunakan lagi setelah penggunaan pertama, tetapi hanya dapat disimpan 1 bulan setelah pemakaian pertama karena bahan aktif bisa rusak atau sediaan yang harusnya steril akan terkontaminasi oleh mikroba. Cara penggunaan obat tetes mata: pertama, cuci tangan terlebih dahulu. Kedua, jangan menyentuh ujung penetes, contohnya seperti obat tetes mata single dose. Ketiga, mata melihat ke atas. Keempat, tarik kelopak mata bagian bawah sehingga terjadi bagian penampungan. Yang kelima, letakkan penetes sedekat mungkin pada bagian mata yang akan diteteskan tanpa menyentuh mata. Yang keenam, teteskan sesuai dengan dosis yang ditentukan. Ketujuh, tutup mata sekitar 2 menit. Jangan menutup mata terlalu rapat. Yang kedelapan, kelebihan cairan dapat dibersihkan dengan tisu. Yang terakhir atau yang kesembilan, jika pasien menggunakan lebih dari 1 obat tetes mata, maka dijeda 5 menit sebelum menggunakan obat tetes mata selanjutnya. Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, Komen. And subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.